Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Bagaimana suasana di rumah atau di mana saja Anda berada yang sedang mengakses channel Fatriani VJ. Ketemu lagi kita dalam kajian ilmu setiap hari Minggu. Ini kayaknya hal yang luar biasa. Tahun 2021 dari minggu ke minggu kita jalani, dan semoga progres Anda, cita-cita atau apresiasi Anda dalam hidup ini bisa tercapai di tahun 2021. Kalau kemarin tertunda ibadah umrohnya, kali ini bisa melaksanakan. Kalau kemarin banyak tertunda hal dalam ibadah hajinya, tahun 2021 bisa kembali dilaksanakan. Semoga, amin ya robbal alamin. Dan kita masih masuk di kajian ilmu dan masih berbicara tentang bagian-bagian wanita. Kalau kemarin kita tentang aurat wanita, yang mana dikatakan aurat wanita, dan baik kita akan kembali kaji ini dengan ustazah kesayangan kita, Hajah Ummi Nurhana LC. Selamat mengikuti. Oke, Bray, kembali kita bersama channel Fatriani VJ bersama saya Fatriani dan Ustazah Ummi Nurhana. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di lokasi kita nih. Di dalam, tapi di dalam masjid Rumah Allah, dan luar biasa ini adalah masjid kebanggaan warga Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Sedikit diperjelas ya. Dan kita masih membahas mengenai aurat wanita, Umi. Aurat wanita seperti minggu yang telah lalu kita pelajari, kita bahas topik ini, akan kita panjang terus karena kalau bicara tentang fikih wanita itu panjang. Banyak tentang bersuci dan lain sebagainya, tapi nanti akan kita bahas. Tapi ini kita lepaskan dulu, kita habiskan dulu mengenai aurat wanita. Baik. Dan untuk Anda Bray yang di rumah atau di mana saja bisa mengakses dari channel Fatriani VJ ini, jika ada tema yang ingin diangkat di permukaan di channel Fatriani VJ, silahkan titipkan pesan atau komen Anda di bawah video ini atau video-video minggu yang keberapa deh, yang jelas titipkan saja komennya, silahkan tanyakan, silahkan sampaikan kira-kira di channel Fatriani VJ di kajian ilmu mau apa, progresnya apa, atau ada yang kurang jelas tentang aurat wanita, silahkan tanyakan, silahkan titipkan atau tuliskan komen di bawah video ya, Mi. Dan kami menerima saran kritikan. Betul. Kita memang menerima untuk perbaikan di channel Fatriani VJ mengenai kajian ilmu. Betul. Baik, kembali kita, Umi, sembari menunggu komen, sembari menunggu like dari teman-teman. Wah, ini kita berharap karena kalau semakin banyak like-nya, berasa kita tuh semangat untuk buat konten video tentang wanita gitu. Baik, Umi. Kalau kita bicara tentang aurat wanita, Umi, banyak sebetulnya ya. Kalau kemarin kita katakan aurat wanita adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan tangan, kemudian longgar, tidak tipis dan tidak tembus pandang. Dia longgar, kemudian tidak terlihat ketika ditutup seperti ini, nggak kelihatan ya. Nah, itu dikatakan aurat wanita. Tetapi ada aurat di dalam sholat. Aurat wanita dalam sholat dan aurat di luar sholat. Betul. Maksudnya, Umi, bisa Umi jelaskan spesifik kepada penonton di channel Fatriani VJ? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amuhu yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berdua di sini nampak sehat jasmani kita. Betul. Mudah-mudahan rohani kita juga sehat. Amin, ya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh penonton channel ini juga pun diberikan kesehatan, kenyamanan, kenikmatan yang luar biasa jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian senantiasa lidah kita basah dengan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Minggu lalu kita sudah membahas yang namanya aurat itu seperti apa. Sekarang bagaimana aurat di dalam salat dan di luar salat? Sama dia, sama saja. Sama. Yaitu yang boleh terlihat hanya wajah dan kedua telapak tangan kita. Cuman untuk salat
ya. Ini lebih harus ada ketelitian dari kita sebagai perempuan. Terkadang kita sholat menggunakan sarung, betul? Ya. Ya. Nah, sarung itu sebetulnya sudah panjang. Cuman karena kita tidak teliti, akhirnya ketika ruku nampaklah sedikit kaki, jari-jari. Itu namanya menampakkan aurat. Sedangkan salah satu syarat sah sholat. Ada rukun sholat, ada syarat sah sholat. Rukun sholat ada 13 ya, dari takbiratul ihram sampai salam. Betul. Syarat sah sholat salah satunya adalah dari dia Islam, bersuci, balik, kemudian adalah menutup aurat. Nah, perempuan wajib menutup auratnya, yaitu termasuk bagian kaki. Ini kebanyakannya ya karena kurang telitinya kita, akhirnya ketika kita sujud nampaklah jari-jari kaki kita, nampaklah tumit kita, entah sebelah kiri entah sebelah kanan, bahkan kadang kedua-duanya. Makanya dalam sholat panjangkan lagi lah sarung sholatnya, ya. Kalau memang menggunakan baju, pakailah kaos kaki yang tidak bolong. Tidak bolong, tidak terawang. Tidak terawang. Balik lagi ke situ ya. Karena terkadang ya santai seperti saya suka santai sekali, ternyata ada bolongnya ketika mau sholat. Oh, nggak bisa dibawa sholat. Ambil sarung ya. Ayo pakai sarung kita sholat. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ketika sholat adalah masalah rambut, Kak Fat. Karena terkadang kalau kita keluar, mohon maaf kakak sayang, kakak kan menggunakan ini daleman nih. Daleman nih, betul. Jadi kan nggak nampak nih rambut-rambut. Kalau kita ginikan juga kan nggak muncul kan. Nah, mohon maaf kakak. Tapi ketika sholat ibu, adik, saudariku, sahabatku yang tercinta, wajib diperhatikan. Hati-hati, coba diginikan. Terasa gerindil-gerindil, terasa ada. Oh iya, karena biasanya kalau rambutnya nggak terlalu panjang mencucuk-cucuk, kata orang macam duri, itu masih nampak aurat kita. Iya, Belum tertutup dengan rapi aurat kita. Baik, Makanya disarankan ketika sholat pakailah dalaman ya, kecuali mukenanya sudah tebal dan berlapis. Ada seperti itu. Ya, jadi mukenanya dia tebal kemudian dilapis, jadi nampak aurat pun tidak nampak, kemudian tidak bergelindir-gelindir rambut kita. Bahkan kadang di ujung sini kalau yang dikepang rambutnya ada mencucuk-cucuk, itu berarti aurat kita masih nampak. Ini wajib diperhatikan, ada harus kehati-hatian ya. Jadi di dalam sholat juga sama, kita tutup aurat kita, tidak menampakkan warna kulit. Ingat nanti mukena atau telekung bahasa kita di sini, ibu-ibu, maaf sekali mungkin ada bapak yang nonton ya, kadang habis mandi dia pakai sarung, katanya kan nggak pakai baju, kayak mana boleh tidak sholatnya? Boleh sholat tapi tutup auratnya. Karena ketika kita sholat, biasanya kan nampak nanti tangan betul kita, sekali. nampak warna kulit kita. Katanya begini biar bersih nih gitu ya. Ini dia pernah punya pengalaman. Karena dia baru siap mandi dan biar bersih, ya emang nggak pakai sehelai dalaman pun. Itu jangan. Ternyata tidak boleh ya. Masa menghadap Allah kita tidak berpakaian sama sekali. Betul. Ya. Nah, ini pemahamannya harus tahu. Ini harus diperhatikan, harus diketahui. Jadi mohon maaf sekali, ini bukan hal yang vulgar, tapi wajib diketahui oleh seorang suami terhadap istrinya. Ya, jadi ingat ketika sholat pun pakailah pakaian yang ada di rumah kita yang jelas dia bersih. Pakai daster boleh silakan. Tapi daster yang jelas bersih. Panjang, bersih, jangan bau terasi. Bau bawang, baru siap masak gitu ya. Ganti lagi bajunya. Itu sangat diperhatikan. Seperti ini kita boleh kok sholat ya, tapi ini karena turun naik, berarti ini termasuk aurat. Nah, ini termasuk aurat, nggak bisa, harus seperti ini sampai di sini dan tidak tertarik menarik ya. Nah, dalam sholat menggunakan mukena, menggunakan telekung harus begitu juga, diperhatikan semuanya. Nah, ketika kita sudah berpakaian seperti ini tebal, walaupun mukenanya tipis, tetap masalah. Ya, tapi yang menjadi masalah adalah mukenanya tipis, sedangkan kita bajunya tidak menggunakan pakaian, hanya pakai sarung saja. Nah, maka nampak warna kulit kita tadi. Maka itu termasuk daripada aurat. Hati-hati sekali, perlu diperhatikan. Nah, Nah, ketika sudah kita laksanakan dengan baik, maka ya insya Allah sholat kita pun mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena ingat mendirikan sholat itu memang wajib. Betul. Tapi kita harus berdoa mudah-mudahan sholat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah beranggapan aku sholat kok. Betul. 5 waktu sehari. Betul. Semua aku lakukan, doa juga. Betul. Udah pas belum adabnya? Betul.
Itu Belum tentu syaratnya ya. tadi. Syaratnya tadi sudah belum. Terkadang ini apa yang pola pikirnya yang tidak sampai ya Mi ya. Betul. Karena tadi misalnya kalau lagi sibuk nih masak di dapur, terus bawa bawang segala macam. Cuman kita tahu bahwa ilmunya begini, sholatlah tepat waktu. Betul. Pas Allahu Akbar, pas jadwal siang kita masih masak Indomie misalnya atau masih masak di dapur. Matikan, memang betul kita diwajibkan untuk menghentikan kegiatan kita dan langsung sholat. Kita lupa, tadi bawa bawang. Iya. Kita lupa, seharusnya kita mungkin bersih-bersih mandi Boleh. atau mencuci tangan kita, mencuci dari bau-bauan tadi, kemudian gantilah daster dengan daster yang baru. Nanti Betul kalau mau sekali. lanjutkan masak lagi apa kalau daster yang tadi silakan gitu. Jadi ada konsepnya Mi ya. Nah ini ada yang tidak kalah pentingnya Mi, karena ini maaf sekali banyak sosialita saat ini kan namanya berpakaian hijab syar'i, berpakaian modis. Sekarang ini hijab syar'i itu bukan komunitas orang wanita soleha saja, bukan. Betul, Atau betul. wanita yang ingin berubah hijrah atau bukan, tapi Bukan. udah fashion. Iya, betul. Sudah fashion aja, udah jadi Kebutuhan model, tampilan kebutuhan dia. ya, tampilan dia atau model untuk keluar, modis untuk keluar. Terkadang kita bilang istiqomah. Minggu yang lalu Umi ada menyentil sedikit masalah istiqomah, supaya kita istiqomah menutup aurat kita. Nah, pernah suatu saat teman-teman ini berkumpul, boleh dikatakan arisan atau wirid dan sebagainya. Ini kan modis ya, biar sama, katanya dress code gitu kan. Tidak tahu atasnya itu menutup sih, agak ngelombor, agak besar segala macam. Cuman celananya jengki atau apa. Nah, ini sebetulnya adalah aurat dalam sholat dan luar sholat. Ini sebetulnya kita berpakaian selayaknya kita sholat, sama dengan ketika kita keluar. Iya, betul sekali. Tapi tidak mungkin pula kita keluar rumah dengan telekung, dengan mukena. Betul, tapi maksudnya pakaiannya- mukena itu lebar, Iya. dia longgar. Nah, Iya. begitu pula baju kita harus longgar, jilbab kita harus longgar. Boleh tidak pakai celana panjang, boleh, tapi pakai kulot, ya, kulot. gitu. Iya. Tapi ingat, jangan sampai pula nanti kulotnya panjang, besar, bajunya sempit. Oh, naik ke atas. Naik ke atas Nauzubillah itu kelihatan ya. panggulnya ya. Kalau kata atuk kami Kak Fat, Iya. dia pakai baju tapi tak pakai celana. Ah itu kata dia. Ya kata Baik. atuk kami ya. Iya. Jadi ingat Ibu, ya. Inilah dia kompleks perempuan itu. Perempuan ingin menjadi soleha banyak tantangannya. Iya. Terkadang dia dikucilkan karena merasa kok alim kali lah, apa kali lah. Ini ujian bagi kita. Istiqomah itu bukan hanya doa, tapi usaha yang kuat dari kita. Jadi ingat, ya, berpakaian pun juga harus rapi ketika olahraga. Nah, ini bagaimana olahraga? Semua serba sempit, ya kan? Semua serba sempit. Nah, sekarang sudah ada yang memproduksi secara muslimahnya bagaimana pakaian olahraganya. Baik, Bahkan saya pernah melihat Ibu Ketua Muslimat NU pakai sepeda, ya kan? Iya, tapi tetap pakai Tapi ini. tetap apa namanya tuh celananya gober lah bahasa saya. Gober. Apa bahasanya tuh? Umi ngefans nih sebenarnya. ya. Senang nih gaya busananya ketua muslim. Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan istiqomah. Iya, istiqomah. Balik Ya. lagi. Salam Mudah-mudahan buat ketua istiqomah muslimah. ya. Dan istiqomah Ya, ya. baik, ya. Nah, kemudian pula pernah sekali melihat Ibu Wakil Bupati yang baru sekarang ini Ya. menggunakan hijab juga yang panjang. Ya. Kemudian entah dia pakai celana rok bersepeda, ternyata bisa. Bisa. Ya, Jadi itu bisa. artinya Islam tidak mengikat. pernah mempersulit, Iya, tidak pernah mempersulit. mengikat, tapi bagaimana kita mau menempatkan diri kita. Betul, dan tetap Inginkah modis. kita mengangkat harga diri kita di hadapan Allah? Iya, betul. Ini terkadang dia ingin mengangkat harga dirinya di hadapan manusia, di hadapan Allah dia hancur. Seperti dikatakan tadi, ingin modis, semuanya serba terikat, Iya. jilbab terikat ya kan, jilbab kalau Ustadz Somad bilang jilbab sakaratul maut ya kan, terikat, jilbab Terikat. apa namanya, bajunya ya seperti koboi, celananya Iya. seperti apa, Benar, itu bukan benar, muslimah, itu bukan muslimah. itu sama dengan melihatkan aurat Anda di hadapan orang lain. Baik. Rugi sekali walaupun jutaan bajunya, tapi di hadapan Allah tidak ada Terlihat apa-apa. ya, terlihat indah dipandang oleh mata manusia ya. Tapi tidak mengubah dilihat aurat, ya. indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. taala. Jadi ingat, Jadi, keluar rumah tetap sama seperti kita dalam keadaan sholat, dalam arti kata tertutup aurat kita dengan rapi. Dan- Begitu juga pakaian kerja. Kerja ke kantor, aduh, apalagi pakaian korupri Kak Pat. Ya, Yang sebulan sekali dipakai, sempit. itu aduh. harus ngepas. Mudah-mudahan nanti kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, siapapun yang terpilih, maksudnya Pemimpin. pemimpin kita yang berhak mengatur masalah pakaian perempuan, terkhusus muslimah ya, terkhusus muslimah ini, karena muslimah itu tadi jabarannya
bagaimana bisa mengkategorikan pakaian-pakaian yang indah dipandang oleh kita. Yang jelas adalah agar tidak terjadi yang namanya na'udzubillah min zalik, entah itu pelecehan seksual, entah itu bully-bulian dari orang lain. Baik, Ya. jadi benar-benar kita menjaga bahwa tidak ada terlalu mencolok perbedaan antara menutup aurat wanita pada saat sholat dan di luar sholat. Iya, betul Tetapi sekali. hanya tidak membawa saja. Di dalam sholat kita memakai mukena, di luar Betul. sholat tidak memakai mukena, tetapi pakainya mesti longgar dan tidak transparan. Betul sekali. Nah, itu yang paling Semoga penting. istiqomah. Ya, semoga istiqomah. Dan di ujung pertemuan kita kali Iya. ini, Mi, mungkin bisa disampaikan untuk memotivasi perempuan muslimah yang ada di Kabupaten Pelalawan Baik. pada khususnya dan tentunya di Indonesia pada umumnya, mudah-mudahan di belahan dunia manapun yang namanya perempuan soleha ini bisa berpakaian lebih baik. Tapi saya tahu kalau di Timur Tengah wanita jauh lebih menjunjung tinggi ya, pakaiannya jauh lebih tertutup dan serba longgar. Dan satu hal lagi, Mi, bukan hanya serba longgar, mereka berpakaian hitam. Iya. Pakaian yang merupakan warna favorit saya juga, salah Iya. satu warna favorit Tidak saya. mencolok oleh Tidak mata. mencolok banyak, jadi memang hitam, rata-rata hitam Iya. aja kelihatannya, Mi, Iya, ya. betul. Tidak ada yang namanya merah, kuning, hijau gitu ya. Iya. Baik, silakan Umi, mungkin bisa motivasi buat wanita soleha yang ada di mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Yang artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Jadi kita sudah memahami bagaimana cara meninggikan harkat, derajat, harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya adalah menutup aurat sesuai dengan syariat agama kita, sesuai dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang patut kita contoh. Jadi jangan sampai dalam hal ini ketika kita ingin menjadi orang yang baik tapi niat kita setengah-setengah, maka na'udzubillahi min dzalik, yang tadinya niat kita menggunakan hal yang syar'i tapi akhlak kita jauh daripada syariah, maka belum terbungkus dengan rapi. Kemudian lagi ketika ingin modis, tetap berjilbab, tapi ternyata kita masih menggunakan pakaian-pakaian yang tidak mencerminkan itu adalah perempuan yang baik, perempuan yang memang salehah, perempuan yang memang dikatakan sesuai syariat agama kita cara berpakaiannya, maka na'udzubillah kita menyerupai perempuan-perempuan yang di luar sana yang tidak menutup aurat. Na'udzubillah min dzalik. Maka juga dikatakan bahwasanya di akhirat nanti, di bagian mana terbukanya aurat kita, dari situlah mulainya api neraka menjilati tubuh kita. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita, jiwa raga kita diistiqomahkan dalam hal menutup aurat ini, terutama kaum perempuan. Di sini kami mohon maaf kalau ada ketersinggungan dalam hal yang kami sampaikan. Di sini adalah bagaimana kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Natawassaw bil haq, dalam hal kebenaran. Maka semoga apa yang disampaikan juga betul-betul menjadi jalan atau langkah kita memperbaiki akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga kembali bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.